Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Saya hormati Gus Fakih, Prof Joko, Prof Komar, Komarudin Hidayat, dan juga para senior semuanya. Saya merasa mendapatkan keberuntungan yang besar bisa mendapatkan pemahaman tentang kematian baik dari Gus Fakih maupun juga dari Prof Joko ditambah dari Prof Komarudin Hidayat. Saya hanya ingin menyampaikan dari apa yang saya cari di Quran, bahwa mati itu memang lazim. Jadi kalau ada mati itu ya orang mati itu lazim. Bahkan yang tidak mati itu justru yang tidak lazim. Hanya problemnya itu bagaimana agar mati kita ini dalam keadaan yang enak. Itu di dalam Al-Quran ini ada tadi disebutkan baik oleh Prof Wahid, Gus Wahid maupun Prof Komarudin Hidayat. Ada surat As-Sajdah, ayat surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30 itu. Lalu kemudian juga ada surat As-Sajdah ayat 11. Kalau yang disebut Prof Joko tadi surat As-Sajdah ayat 9 itu. Summa sawahu wa nafakha fihi min ruhihi itu 9. Tapi lalu kemudian ada ayat 11. Yang Al-Fajr ayat 27 dan As-Sajdah 11 itu sepertinya berbalik gitu. Kalau Al-Fajr itu disapa ya, dengan sapaan yang indah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Terasa ada suasana yang indah sekali. Saya menyebutnya dijemput oleh Allah dan Rasul-Nya. Indah. Bagaimana itu disapa oleh Allah dengan sapaan ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Nah, itu kan indah sekali. Tapi kalau surat Al-Fajr ayat 11 itu sebaliknya. Ialah kul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Dikatakan bahwa di situ malaikat yang diserahi untuk mewakili Allah dan Rasul diwakilkan kepada malaikat maut. Allah sendiri tidak mau rupanya dengan orang ini, maka lalu kemudian diwakilkan kepada malaikat maut itu. Yang itulah yang berat sekali. Yang kalau saya baca itu seperti kambing dikuliti hidup-hidup, Gus Fakih. Betapa sakitnya. Karena itu barangkali Prof Joko yang mengamati ini kan, ada orang yang mati itu kan memang berbeda. Ada yang mohon maaf katanya berak-berak macam-macam itu, lalu kemudian wajahnya juga kadang menghitam, lalu cepat kaku katanya. Maka untuk melepas bajunya itu harus digunting. Itu yang diwakilkan kepada malaikat maut, yang berat tadi. Tapi juga ada yang indah tadi, yang surat Al-Fajr ayat 27 itu, yang tadi ayah Gus Fakih lalu senyum, itu kan orang meninggal kok senyum. Selain senyum, kalau Gus Fakih perhatikan, itu juga tidak kaku. Walaupun dalam beberapa waktu, mungkin hanya 1 hari itu tidak kaku. Saya menyaksikan seperti itu beberapa kali, Gus Fakih. Jadi kalau melepaskan bajunya, kaosnya tidak perlu digunting. Tapi lalu bisa dilepas begitu saja, wah dia lemes banget. Saya menyaksikan beberapa ini. Saya tidak tahu kenapa kok ada berbeda ini. Karena ayat Qur'annya juga berbeda itu. Nah, itu yang dipanggil oleh Allah. Pertanyaannya adalah, bagaimana agar kita ini dipanggil? Tidak diwakilkan kepada malaikat maut. Itu kan penting kan begitu, Gus Fakih. Saya membaca di surat Al-Anfal. Kalau tidak salah ayat 20 itu.
yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiul wa rasulahu atiullaha wa rasulahu wala tawallau anhu wa antum tasma'un. Jadi kita ini diseru wahai para iman kepada Allah dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya gitu kan. Kamu jangan kamu jangan tidak memperhatikan tatkala kamu itu dipanggil dan mendengarkan. Kita ini setiap hari kan dipanggil adzan, sholat memanggil adzan itu sebetulnya kan memanggil kita untuk lalu agar kita itu segera mendekat kepada Allah. Itu di surat Al-Anfal ayat 20 itu. Itu mengatakan begitu, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Lalu jangan abai ketika kamu mendengarkannya. Artinya mendengarkan adzan itu. Setiap 5 kali kita dipanggil. Nah, ketika kita itu dipanggil lalu kemudian abai terus-menerus, tidak perhatikan, ada adzan juga dibiarkan saja adzan. Tapi lalu kemudian tidak bergerak ke masjid, maka ketika kita waktunya dipanggil, ya waktu kematian itu, Allah tidak mau manggil lagi. Karena apa? Karena setiap dipanggil tidak datang. Itulah pentingnya panggilan adzan untuk sholat berjamaah, sebab adzan itu pada hakikatnya adalah Rasulullah yang menyeru. Kalau Rasulullah yang menyeru itu adalah dari Allah. Allah setiap hari menyeru untuk datang ke masjid. Nah ini pentingnya. Pentingnya kalau kita diajak untuk segera ke sholat, lalu kemudian kita juga tidak mengabaikan itu, Gus Fakih. Ini saya kira menjadi penting. Bagaimana kita semua ini yang peserta halaqah ini ketika meninggal tidak dicabut yang seperti surat As-Sajdah ayat 11, tetapi adalah dijemput. Rasanya juga menyenangkan sekali seperti yang dikatakan oleh Profesor Komarudin Hidayat tadi, bahwa meninggal itu kan pulang. Itu adalah kembali. Nah, kapan kembali itu menggembirakan sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Komarudin Hidayat? Betapapun kalau kita pulang, lalu ketika pulang itu kita tahu jalannya pulang, lalu tahu tempat pulang, alamat tempat pulang itu kita tahu. Lalu kemudian kita juga tahu siapa yang akan menerima kita ketika kita nyampe di rumah. Apalagi oleh-olehnya cukup. Oleh-oleh itu kan iman amal soleh itu, Gus Wahid. Oleh-oleh itu iman amal soleh. Tempat pulang itu kemana? Dulu pernah saya katakan kalau itu fisik kita, itu tidak perlu itu dikhawatirkan, tidak nyampe. Karena tempatnya sudah jelas. Kalau fisik kita kan di makam, di kuburan, diantar oleh tetangga, pasti nyampe. Problemnya itu adalah yang non-fisik itu, yang ruhani, yang dikatakan oleh Pak Dr. Profesor Joko Santoso tadi, yang surat As-Sajdah ayat 9 itu, yang summa sawahu wa nafakha fihi, ruh itu kan tidak dari kuburan, tidak dari tanah, tapi kan ditiupkan oleh Allah. Maka kembali, disebut kembali ke tempat asal. Tempat asalnya di mana ini? Ini tempat asalnya itu. Saya dulu nyampaikan bahwa sholat itu sebetulnya kita latihan pulang. Karena itulah kita mesti menghadap kiblat. Di Baitullah. Baitullah itulah pangkalan ruh. Gitu kan. Itulah server besar. Kalau di HP itu ada server ruh. Pangkalan ruh itu adalah di tempat itu. Maka lalu kemudian dari sini kita tahu tempat pulang, tahu jalannya pulang, tahu siapa yang akan menerima ketika kita pulang. Yang keempat, kita juga tahu oleh-oleh kita sudah cukup. Maka sebetulnya tidak ada takut seperti yang dikatakan oleh Prof. Komarudin tadi. Kalau jalan pulang sudah tahu, tempat pulang sudah tahu, lalu siapa yang akan terima sudah tahu, oleh-olehnya sudah cukup, maka kita lebih baik pulang daripada di sini. Tapi mosok kemudian kita bunuh diri, tentu tidak.
Dan yang tadi ketika kita pulang itu ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah tadi diseru oleh Allah, itulah dijemput. Seperti ayah Prof Wakid tadi, Gus Wakid senyum, wajahnya berseri-seri. Dan kalau Gus Wakid perhatian itu walaupun sudah beberapa jam tidak kaku itu. Saya punya beberapa video yang seperti itu Gus Wakid. Jadi itu, dan juga tidak berbau. Kalau itu yang dicabut tadi itu 3 jam, 4 jam itu sudah berbau. Itu biasanya seperti itu. Saya kira tambahannya seperti itu aja, Gus Wakid. Luar biasa. Jadi ada yang dijemput, ada yang dicabut. Tatkala pulang kita lalu akan gembira ketika jalan menuju pulang, tempat pulang, alamat pulang, bekalnya cukup, lalu siapa yang akan terima. Itu indah sekali. Kematian menjadi indah sekali. Luar biasa. Mohon maaf. Assalamualaikum Amin, amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.